أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. Dalam ayat ini Allah berfirman, Iz awal fityatu ilal kahfi. Iz awa ketika masuk al fityatu beberapa pemuda ilal kahfi masuk ke dalam gua. Jam'u fata. Al fityah itu bentuk jamak dari kata fata. Wa huwa adapun disebut sebagai pemuda yaitu asyabu, seorang pemuda al-kamil yang sempurna kekuatannya. Umur-umur di mana pemuda itu kekuatannya sempurna. Khaifina ala imanihim. Pemuda itu masuk ke dalam gua karena khawatir dengan keimanannya. Khawatir keselamatan jiwa dan keimanannya. Min qaumihim al-kuffar, dari kezaliman kaumnya yang tidak beriman kepada Allah. Jadi pemuda ini menyelamatkan keimanannya. Karena pada saat itu penguasanya mempunyai peraturan. Barang siapa yang masih memeluk agama Nasrani, dia akan mendapatkan hukuman. Bahkan hukumannya itu adalah yang kedapatan masih beriman, masih memeluk agama Nasrani, dia akan dibunuh. Sehingga untuk menyelamatkan keimanannya itu, pemuda-pemuda itu masuk ke dalam gua. Jadi ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya orang yang begitu gigih di dalam memperjuangkan agama itu kebanyakan dari kaum pemuda yang mau berorganisasi, yang mau bergerak, yang mau memperjuangkan, itu kebanyakan dari pemuda. Makanya kalau masa mudanya itu digunakan untuk memperjuangkan agama, maka masa tuanya pun masih punya semangat. Tapi kalau masa mudanya sama sekali tidak pernah membela agama, maka ketika tua ya nggak jauh beda. Karena orang itu akan tumbuh sesuai bagaimana masa mudanya dulu. Sehingga di sini disebutkan pemuda-pemuda tangguh yang rela memisahkan diri dari keluarga, dari kampungnya, dari orang-orang yang tercinta, masuk ke dalam gua. Gunanya untuk menyelamatkan keimanannya. Iz awal fityatu ilal kahfi. Sekarang kita berada di kota,
jauh dari pegunungan, yang pastinya tidak ada gua. Id awal fityatu ilal kahfi, pemuda ini masuk ke dalam gua tujuannya menyelamatkan iman. Maka ketika kita berada di zaman sekarang dan hidup di kota Jakarta khususnya, maka kondisi kita bisa sama dengan pemuda ini. Manakala di luar rumah banyak kezaliman, manakala masyarakat penuh dengan dosa dan kemaksiatan, maka kita dipilih dan disarankan untuk menyelamatkan keimanan dengan masuk ke dalam gua. Gua yang ada di sini bukan berupa lubang yang ada di dalam pegunungan, tapi gua yang dimaksud adalah masjid. Ini masjid ini termasuk dari gua. Ketika orang kalau berada di pinggir jalan justru bermaksiat, maka dia menyelamatkan imannya masuk ke dalam masjid. Itu berarti sama seperti Ashabul Kahfi. Iz awal fityatu ilal kahfi. Kalau memang masjid mungkin jauh dari rumah, maka rumah kita itu juga termasuk bagian dari gua. Kalau saya nongkrong di luaran justru banyak maksiat. Kalau saya bergaul sama orang-orang ternyata sekelilingku banyak orang yang mengajak kepada kemaksiatan, maka saya lebih baik berada di rumah. Tujuan saya berada di rumah itu seperti pemuda tadi yang menyelamatkan keimanannya masuk ke dalam gua biar tidak terpapar kemaksiatan. Jadi gua di sini bisa diartikan rumah, bisa diartikan masjid, bisa diartikan majelis taklim, yang mana tempat itu bisa menyelamatkan akidah dan keimanan kita. Itu maksud dari Al-Kahfi. Maka seperti Imam Nawawi, pemuda-pemuda yang seperti Imam Nawawi itu, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau itu hidup dalam keadaan di mana zaman itu banyak sekali di mana Islam saat itu terpuruk. Orang banyak dibunuh. Tapi beliau bangkit. Kemudian beliau menyelamatkan keilmuan yang ada di dalam Islam. Semangat masa mudanya itu untuk menghimpun kembali ilmu yang hilang, sehingga beliau itu kalau dihitung umurnya itu waktu meninggal kurang dari 40 tahun. Itu Imam Nawawi. Kurang dari 40 tahun. Itu kalau dihitung lembaran karangannya dibandingkan dengan umurnya, itu masih banyakkan lembaran karangannya. Karena begitu banyak karangan kitabnya, sehingga kalau dihitung per lembar kemudian dibandingkan dengan jumlah umurnya, maka nggak sebanding. Banyakan karangannya. Kayak Syarah Muslim itu Imam Nawawi, Minhajut Thalibin dan seterusnya. Makanya ada yang mengatakan, Syekh Ali Jum'ah pernah mengatakan, saya itu kalau lagi punya masalah, kalau saya punya hajat yang besar, maka saya bertawasul kepada Imam Nawawi. Allahumma as'aluka bihaqqil Nawawi. Ya Allah, aku bertawasul berkah kebesaran Imam Nawawi, berikanlah aku kemudahan. Dan beliau itu sering seperti itu dan mujarab dan terbukti. Syekh Ali Jum'ah mengatakan,
tanda dari kebesaran kedudukan Imam Nawawi di hadapan Allah terbukti kuburannya itu di tengah-tengahnya tumbuh pohon yang sangat besar. Biasanya kan kalau kuburan nisan sininya kosong. Ini kuburannya Imam Nawawi itu ini nisan di tengahnya ini tumbuh pohon yang sangat besar dan itu tidak ditebang. Jadi kuburan itu pohon itu berada di tengah-tengah kuburannya Imam Nawawi. Sehingga mengatakan tanda wali besar itu salah satunya cirinya itu tumbuh pohon di tengahnya. Itu anak muda yang belum nyampe 40 tahun tapi karangannya itu bisa dinikmati sampai generasi sekarang. Kayak Al-Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang, itu pemuda belum nyampe 30 tahun tapi kewaliannya bisa mengalahkan yang lain. Nah, ini termasuk dari pemuda-pemuda yang menyelamatkan keimanannya dengan masuk ke dalam kahfi, masuk ke dalam gua. Bisa gua dalam bentuk masjid, bisa gua dalam bentuk majelis taklim, bisa gua dalam bentuk rumah kita sendiri yang steril dari kemaksiatan. Sehingga dengan begitu manusia itu terselamatkan keimanannya. Iz awal fidyatu ilal kahfi faqalu. Mereka itu sudah niat masuk ke dalam gua. Dan mereka tidak terpikirkan bakalan tidur ratusan tahun. Itu tidak terpikirkan. Yang ada di benak mereka selamat dari kejaran penguasa, masuk ke dalam gua yang mungkin beberapa hari bakalan keluar lagi. Jadi tidak terpikirkan bakalan tertidur sampai ratusan tahun. Nah, mereka itu berpasrah. Ini termasuk contoh bagi kita saat menghadapi apapun, mau BBM naik, mau ekonominya nggak karuan, selaku pribadi yang beriman, itu langkah yang kita tempuh adalah memasrahkan urusan kepada Allah. Biarkan yang punya wewenang untuk berbicara, mereka berbicara. Tapi untuk pribadi kita sendiri, prinsip kita pribadi sendiri adalah ketika dalam kondisi yang tidak memungkinkan, yang bisa kita lakukan adalah memasrahkan urusan itu kepada Allah. Seperti Ashabul Kahfi, ketika mereka masuk ke dalam gua, mereka mengatakan Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami min ladunka dari sisimu rahmah. Rahmah itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menenteramkan, sesuatu yang mensejahterakan. Rahmah itu bisa dalam bentuk materi, rahmah itu bisa dalam bentuk immateri. Rahmah dalam bentuk materi bisa dalam bentuk rizki, harta. Yang non materi bisa dalam bentuk ketentraman jiwa. Itu dipasrahkan urusannya. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat-Mu. Jadi Ashabul Kahfi tidak mengatakan Rabbana atina amanan, tidak mengatakan seperti itu. Saya tidak meminta keamanan dari Allah, tapi yang diminta adalah rahmat. Karena kalau orang sudah dapat rahmat, maka keamanan, kesejahteraan, keselamatan, ketentraman akan dirasakan. Itu yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi. Hayya yuhayyi itu artinya mempersiapkan. Jadi kalau umpama kita ada acara, sebelum acara itu kita akan mempersiapkan segala sesuatu. Dipersiapkan biar nanti acaranya sukses, lancar, itu ada persiapan. Wa hayyi, dan persiapkan buat kami. Atau bisa diartikan apa itu? Berikanlah petunjuk, atau berikanlah, atau luruskanlah, atau berikan kebenaran. Wahayyi lana, dan persiapkan buat kami, min amrina, dari urusan yang membelenggu kami ini, rasyada, jalan yang terbaik, jalan yang benar, jalan yang lurus. Persiapkan ya Allah buat kami ini jalan yang terbaik, bagaimana bisa keluar dari urusan kami. Itu wahayyi lana min amrina rasyada. Sehingga pemuda Ashabul Kahfi ini tidak menuntut kepada Allah, ya Allah selamatkan kami dari kejaran musuh. Itu mereka tidak mengucapkan seperti itu kepada Allah, tapi mereka memasrahkan urusan kepada Allah. Ya Allah, aku pasrahkan urusanku kepadamu, tolong berikan yang terbaik. Itu istilahnya seperti itu, berikan yang terbaik, bagaimana saya bisa keluar dari masalah ini. Itu wahayyi lana min amrina rasyada. Makanya orang rasyid itu orang yang pintar, orang yang tahu tentang kebenaran, itu namanya rasyid. Orang pintar yang tahu akan kebenaran, itu rasyid. Atau orang yang mendapatkan hikmah. Atau rasyid itu orang yang selalu diberikan bimbingan oleh Allah dalam bentuk ilham. Itu orang rasyid. Jadi ketika memilih sesuatu itu, dia dituntun oleh Allah untuk bisa memberikan yang terbaik. Wahayyi lana min amrina rasyada. Ini bentuk kepasrahan kepada Allah. Jadi ketika mendapatkan masalah, tidak dengan mengerahkan kekuatan kita untuk menyelesaikannya, tapi memasrahkan segalanya kepada Allah. Minta yang terbaik, minta jalan yang paling diridhai oleh Allah. Itu wahayyi lana min amrina rasyada. Ini sangat bagus kalau dibaca setiap habis sholat. Jadi kita itu memasrahkan urusan kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Jadi biar kita itu hidupnya tenang, walaupun hiruk pikuk yang terjadi di negara ini, tapi kita tetap tenang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini ciri orang yang beriman. Ciri orang yang beriman itu menghadapi apapun tenang. Itu orang beriman. Tidak kagetan. Karena dunia itu isinya seperti itu. Selalu ada cobaan. Seperti yang kita jelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Wahayyi lana min amrina rasyada. Jadi minta kepada Allah agar dipersiapkan sesuatu yang baik ketika menghadapi masalah. Makanya kita disuruh istikharah. Itu salah satunya adalah mengajarkan kita untuk memasrahkan urusan kepada Allah. Jadi sebelum kita mengambil keputusan,
kita pasrahkan urusan itu kepada Allah. Wahai aslih, perbaiki, lana buat kami, min amrina dari urusan kami, rasyada, minta diberikan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah memasrahkan urusannya kepada Allah, akhirnya yang terjadi adalah pilihan Allah, yang terjadi adalah aturan Allah. Fadarabna ala azanihim, fadarabna ala, maka kami menutupi, azanihim, menutupi telinga mereka. Mereka itu pemuda Ashabul Kahfi. Ai anamnahum, kami tidurkan mereka. Jadi tidak sengaja tidur, tapi ditidurkan sama Allah. Kalau nama yanamu artinya tidur. Tapi kalau anama yanamu apa? Anama yunimu itu artinya ditidurkan. Berarti pemuda Ashabul Kahfi itu kayak semacam orang yang lagi dihipnotis, ditidurkan sama Allah. Jadi bukan sengaja tidur, tapi ditidurkan sama Allah. Fadarabna ala azanihim, kami tutup telinga mereka. Orang tidur biasanya yang ditutup apanya? Matanya. Kita kan kalau tidur menutup mata. Biar kita cepat tidur biasanya ada kayak semacam kacamata apa itu yang dari kain itu kita taruh di sini. Biar mata kita itu enggak kebuka lagi. Biar terasa dingin, kan ada cairannya itu. Jadi biar cepat tidur. Biasanya orang itu kalau mau tidur yang ditutup matanya. Tapi Ashabul Kahfi yang ditutup bukan matanya, tapi telinganya. Fadarabna ala azanihim, bukan ala a'yunihim. Maka kami tutup telinga mereka. Bukan maka kami tutup mata mereka, bukan. Tapi kami tutup telinga mereka. Kenapa bisa begitu? Kalau yang ditutup matanya, sedangkan telinganya masih terbuka, maka orang akan mudah bangun dari tidurnya. Kita sudah nutup mata nih, sudah tidur. Kedengaran anak kita berisik, kita langsung bangun. Kenapa? Karena telinga kita bisa membangunkan kita. Tapi kalau sudah telinga yang ditutup, mau ada apapun terjadi, maka dia tidak akan bangun. Jadi ini salah satu caranya. Pengen tidur nyenyak, selain matanya ditutup, telinganya juga ditutup. Nah, itu bukan pulas lagi itu. Tidur habis isya bisa bangun habis zuhur. Makanya di sini fadarabna ala azanihim, kami tutup telinga mereka. Sehingga kalau sudah ditutup telinganya, mau ada apa saja yang terjadi di sekitarnya, dia tidak akan bangun. Ay anamnahum, kami tidurkan mereka fil kahfi, di dalam gua, sinina adada, beberapa tahun. Biasanya kan adada sinin, ini sinina adada, sama. Kami tidurkan di dalam gua beberapa tahun lamanya. Ma'dudah, beberapa tahun yang jumlahnya sudah ditentukan sama Allah.
Kemudian disingkat oleh Allah summa ba'asnahum. Kemudian kami bangkitkan mereka. Aiqadnahum, kami bangunkan mereka. Setelah tidur beberapa tahun, kemudian summa ba'asnahum, kami bangunkan mereka lina'lama untuk mengetahui. Lina'lama untuk mengetahui ilma musyahadatin, pengetahuan yang betul-betul bisa menunjukkan yang benar, bukan perkiraan. Biasanya kan kalau ada orang menemukan benda kuno, ahli arkeolog akan mengatakan benda ini diperkirakan umurnya 500 tahun. Itu kan bukan ilmu musyahadah, ilmu dhanni, ilmu perkiraan. Dilihat dari ininya, kira-kira ini tulang-tulang yang rusak itu umurnya jutaan tahun. Itu orang-orang arkeolog biasanya mengatakan seperti itu. Tapi yang dia ucapkan itu baru sebatas dugaan, bukan ilmu musyahadah. Di sini Allah ingin menguji. Ketika Ashabul Kahfi dibangunkan oleh Allah, ingin menguji orang-orang zaman itu. Zamannya pemuda itu dibangunkan, kan ratusan tahun tuh tidur. Ketika dibangunkan itu generasi atau orang-orang yang hidup di zaman itu sudah berbeda. Lina'lama ayyul hizbaini, mana di antara dua kubu, al-fariqaini al-mukhtalafaini, mana di antara dua kubu yang berselisih fi muddati lubsihim, tentang berapa lama pemuda ini berada di dalam gua. Lina'lama ayyul hizbaini, kami ingin tahu di antara dua kubu tersebut ayyul hizbaini ahsa, mana yang lebih tepat penghitungannya. Di antara dua kubu ini mana yang paling pas penghitungan berapa lama pemuda ini berada di dalam gua tersebut. Lima labisu, tentang berapa lama. Amada, lima labisu amada, tentang berapa lama pemuda itu berada di dalam gua. Jadi ketika bangun, kemudian ini ceritanya dibalik sama Allah. Ceritanya dibalik. Jadi setelah bangun, kemudian diceritakan. Lima labisu amadan nahnu naqussu, kami menceritakan, nukri'u alaika, kami bacakan kepadamu wahai Muhammad, naba'ahum, tentang cerita Ashabul Kahfi ini, bil haq, dengan benar. Tidak ada penyelewengan sejarah. Bisidqi, innahum, sesungguhnya pemuda itu adalah fityatun, anak-anak muda, amanu, yang beriman kepada Allah, amanu bi rabbihim, kami pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, yaitu Allah. Wa zidnahum huda, selain beriman
karena mereka itu istiqomah dan kuat di dalam keimanannya, wazidnahum huda. Selain beriman, mereka juga kami berikan tambahan berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bakalan salah di dalam melangkah. Wazidnahum huda. Jadi berarti pemuda ini adalah pemuda-pemuda spesial, karena keimanan yang kuat, keteguhannya di dalam menjalankan keimanan, akhirnya Allah berikan tambahan, Allah berikan bonus berupa petunjuk. Jadi orang-orang soleh, kenapa mereka dikatakan soleh? Karena selain beriman, mereka mendapatkan bonus dari Allah berupa hudan, petunjuk. Makanya kalau kita dekat dengan mereka itu, kita akan ketularan akan ikut mendapatkan kebaikannya. Duduk dengan orang soleh, maka keberadaan kita itu akan dipengaruhi oleh kebaikan yang dimiliki oleh orang soleh tersebut. Kita akan terbawa. Kita bisa rasakan ketika kita duduk bareng dengan orang soleh, itu nggak kepikiran mau bermaksiat, nggak ada kepikiran mau melakukan kemaksiatan. Yang kita pikirkan adalah tentang kebesaran Allah, ingat kepada Allah, dan juga ingin mendapatkan keberkahan dari orang soleh. Jadi lihat wajah mereka itu, hati kita terasa tenang. Mendengar ucapannya seakan-akan kita ini mendapatkan nasihat yang luar biasa. Mendapatkan doa dari orang soleh seakan-akan itu doa bakalan mustajab. Jadi suasana itu akan terbawa, karena kebaikan itu akan menular kepada orang lain. Karena itu adalah bonus. Hujan itu adalah bonus dari Allah yang akan diberikan kepada orang yang beriman, yang imannya sungguh-sungguh kepada Allah. Sebagaimana Ashabul Kahfi, di mana Allah nyatakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, wa zidnahum huda. Dan kami tambahkan lagi buat mereka petunjuk dari Allah. Makanya pemuda ini bisa dikategorikan sebagai kekasih Allah. Jadi Ashabul Kahfi ini adalah pemuda kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan nabi, bukan rasul, tapi orang biasa yang beriman kepada Allah. Dengan kekuatan imannya itu, akhirnya Allah tambahkan kepada mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak pernah salah langkah, tidak pernah melakukan kemaksiatan, dan juga terjaga dari segala hal yang menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabatna ala qulubihim, dan kami kuatkan hati mereka. Ay qawwainaha ala qaulil haq. Jadi orang itu kuat di dalam pendirian agamanya itu bukan karena pribadi orang tersebut. Jadi kalau kita lihat ulama ini begitu kuat di dalam memegang prinsip keagamaan, itu bukan semata-mata karena pribadinya, tapi itu anugerah dari Allah. Seperti Ashabul Kahfi ini. Warobatna ala qulubihim. Kami kuatkan, kami ikat kuat-kuat di dalam hati mereka. Jadi orang berilmu itu banyak,
Tapi kecemburuan kepada agama tidak semuanya. Tergantung warobatna ala qulubihim. Kalau dikuatkan sama Allah, maka ini orang akan kuat di dalam memegang syariat agama. Tapi kalau tidak ada warobatna ala qulubihim, maka semuanya akan seperti biasa. Tidak seperti ulama pada umumnya. Jadi warobatna ala qulubihim ini adalah anugerah dari Allah. Qawwainaha ala qaulil haq. Kami kuatkan mereka saat mengucapkan sesuatu yang benar. Izqam, ketika mereka berhadapan dengan penguasa. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Walhasil, keimanan itu bisa dimiliki oleh semua orang. Tapi bonus berupa hidayah, petunjuk, itu hanya diberikan kepada orang yang begitu kuat imannya kepada Allah. Orang yang kuat imannya akan mendapatkan bonus lagi, dia akan berani mengatakan kebenaran. Karena itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang itu tidak mendapatkan warobatna ala qulubihim, maka mereka walaupun punya ilmu tidak akan berani mengatakan kebenaran. Karena yang berani mengatakan kebenaran itu adalah orang yang diberikan kekuatan oleh Allah di dalam hatinya. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan hidayah dan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang barangkali saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.